Shalom salam podcast eksposisi M116. Kita akan belajar siapakah Safan dalam Alkitab. Safan mungkin bukan tokoh Alkitab yang terkenal, tetapi ia memainkan peranan penting dalam reformasi Yehuda selama pemerintahan Raja Yosia. Khususnya Safan adalah juru tulis yang membacakan kitab hukum kepada Raja Yosia. Dua Raja-Raja 22 yang ke-10. Setelah mendengar hukum itu, Raja merendahkan dirinya dan bertobat, menyebabkan Tuhan mengalah dalam mengirimkan hukuman. Raja Yosia menggantikan Amon, dua Raja-Raja 21 ayat 19 sampai ke-20. Seorang raja jahat yang pada gilirannya telah menggantikan Manasye ayat 1 dan 2. Raja jahat lainnya selama periode itu. Kitab hukum telah diabaikan. Hilkia, imam besar pada saat itu, menemukan hukum itu saat memulihkan bait suci dua Raja-Raja 22 yang ke-8. Hilkia memberitakan kitab ini kepada Safan yang membacanya sebelum membawanya kepada raja. Safan menjabat sebagai sekretaris istana dan juru tulis di bawah Raja Yosia. Raja menugaskannya dengan tugas-tugas tertentu dalam membersihkan bait suci Allah yang telah rusak dua Raja-Raja 223 sampai ke-7. Pekerjaan di bait suci menuntunnya pada penemuan dan pembacaan hukum. Ketika raja mendengar Safan membaca kitab hukum, ia dihinggapi rasa takut bahwa hukum-hukum telah diabaikan begitu lama. Raja mengirim delegasi kepada Nabi Hulda untuk bertanya kepada Tuhan. Safan adalah bagian dari delegasi itu. Dua Raja-Raja 22 ayat 12 sampai 14. Sebagai balasannya Allah bersikeras untuk melaksanakan penghukumannya, tetapi ia menundanya karena belas kasihan kepada Yosia yang doanya telah didengar Allah ayat 16 sampai 20. Dengan demikian, Safan berkontribusi pada reformasi rohani Yehuda. Kisah paralel tentang peristiwa-peristiwa ini dicatat dalam dua Tawarikh pasal yang ke-34. Putra-putra Safan, Ahikam, Elasa, Gemaria juga membantu memajukan kebenaran pada zaman mereka. Ahikam membela Nabi Yeremia mencegah kematiannya di masa penganiayaan. Yeremia 26 ayat 24. Elasa mengantarkan surat Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel bersama putra Hilkia. Yeremia 29 ayat yang ketiga. Putra Safan, Gemaria, dan cucu Mika yang membantu Yeremia. Yeremia 36 ayat 11 sampai ke-20. Gemaria bahkan memohon kepada Raja Yoyakim yang jahat untuk tidak membakar gulungan kitab Yeremia yang berisi peringatan Tuhan. Ayat 25. Pengabdian yang ditunjukkan oleh anak-anak Safan di tengah-tengah budaya memburuk menjadi bukti warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Safan berdiri sebagai contoh kesetiaan di tengah dunia yang korup melawan kemerosotan Yehuda. Safan berkontribusi pada reformasi, menunda penghakiman Tuhan selama bertahun-tahun. Dia mencintai firman Tuhan dan membagikannya kepada raja, dan sebagai hasil dia mengubah sejarah. Seperti Safan, kita harus tetap setia bahkan di zaman yang berkompromi dan memainkan peran kita dalam memajukan kebenaran. Kiranya kita juga dapat membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Shalom.